guys, balik lagi di channel aku, Monica Venita, yang bakal ngebahas tentang tourism and traveling. Jadi guys, buat kalian yang enjoy, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan buat kalian yang notice backdrop aku beda, walaupun terlalu silau buat aku, tapi nggak tahu ya kalau di HP kalian terlalu silau apa enggak. Jadi aku tuh kan lumayan sering virtual photoshoot kan guys, semenjak corona menimpa. Jadi aku tuh kan udah nggak bisa photoshoot di luar sana karena lebih tepatnya orang tua aku nggak ngizinin. Jadi daripada aku capek itu kan guys, daripada aku mau filming atau mau virtual photoshoot, aku tuh bisa beresin kamar ini karena kamar ini super berantakan. Jadi mumpung kemarin aku nganggur, yaudah deh aku beresin guys, daripada aku singkirin barang-barang aku pinggir-pinggirin numpuk jadi satu. Dan aku tambahin lampu tumbler, tapi nggak tahu bakal aku copot atau enggak. Jadi guys, sesuai judulnya pada hari ini daripada banyak bacot gitu kan, gue curhat terus. Nah, hari ini kita bakal ngebahas kelakuan aneh yang dilakukan oleh tamu hotel yang aneh, unik, aku nggak tahu kita bisa menyebutnya apa, savage. Jadi semoga kalian enjoy sama videonya, dan aku dapetin cerita-cerita ini dari Quora. Jadi Quora itu guys, kalau kalian nggak tahu, itu tuh kayak sebuah aplikasi yang tempat sharing gitu loh guys, sharing pertanyaan dan jawaban gitu. Dan cerita ini ditulis oleh mantan housekeeper bernama Martin Svanjereva. Semoga kalian enjoy. Jadi guys, langsung aja kita ke cerita yang pertama. Aku baca ya guys, karena aku ngomongin ngapalin kan. Please. 1. Ada tamu yang muntah di kasur tapi ditutupin selimut dan nggak kelihatan. Tamunya check out pun buru-buru. Ini definisi kurang ajar guys, kasihan lah skipping ataupun rumboynya. Bayangin kalian muntah di kasur, udah itu masuk ke laundrynya guys, itu bau dan kotor. Kenapa sih ini di kasur tuh nggak ada Kalaupun muntahnya nggak sengaja gitu guys, nggak bisa bangun atau apa, kan bisa dibersihin guys, pakai apa gitu, tisu dikit-dikit ya sih. Pendapat kalian gimana? Lanjut yang kedua, julid banget ya, baru nomor 1 guys sudah julid. Nomor 2 guys, saya pernah punya tamu dari negara Amitabh Bachchan yang memotong karpet di bawah kasur dan menyiram kopi ke dinding kamar. Kayak dia punya masalah hidup gak sih? Ya aneh aja guys yang dilakuin gitu loh, memotong karpet buat apa? Buat dibawa pulang gitu sebagiannya guys. Ya nggak sih? Kalian ada yang pernah kayak gini nggak? Coba tulis motivasi kalian apa kalau jangan-jangan ada yang pelakunya nonton ini. Coba guys kasih tahu motivasi kamu pelakunya yang memotong itu buat apa kalian memotong karpet di bawah kasur. Next, yang ketiga. Sewaktu saya bekerja di kapal pesiar, ada tamu dari negara yang sama di atas yang datang terlalu awal sebelum waktunya check-in. Dan kamar masih berantakan, tapi waktu saya cek, tamunya sudah main masuk aja dan bahkan sudah mandi pakai handuk bekas tamu sebelumnya. Wow. Dan anak istrinya sudah santai di kasur sambil nyemil makanan sisa tamu sebelumnya dan nonton TV. Asik sekali. Mungkin karena sebelum check-in itu kan kamar tuh belum diberesin ya guys sama housekeepingnya. Wajar sih kalau menurut aku kalau dia masih berantakan, karena itu belum waktunya check-in dan mungkin dia juga belum ngasih tahu dan belum minta buat check-in lebih awal. Tapi permasalahannya adalah kenapa dia langsung masuk di saat kamar lagi kotor guys. Maksudnya kalau kita masuk ke hotel itu tuh nggak bersih aja, kadang kita suka minta rumahnya bersihin kan. Lah ini kenapa ketika kotor langsung aja guys mandi pakai handuk bekas tamu lain dan bahkan makan sisa makanan tamu lain. Kalian ada yang pernah kayak gitu nggak? Kalau aku karena nggak pernah check in sebelum waktunya, jadi aku belum pernah sih nemuin kamar hotel yang kotor. Tapi kalau waktu aku di Bali ya guys, itu tuh hotelnya anduknya tuh dekil gitu loh. Ya wajar sih, soalnya itu kan emang kayaknya cuma bintang 1 bintang 2 gitu sih hotel aku di Bali. Dan itu aja aku nggak berani pakai anduknya karena dekil warnanya. Dan aku nggak tahu dia mentalnya, wow, salut guys. Next, ada tamu dari RRC yang membawa burung dan burungnya diikat kakinya biar nggak bisa terbang. Jahat. Tapi dibawa liburan, berarti nggak jadi jahat dong. Ditaruh gitu aja tuh burung di atas meja. Kira teko guys. Dan berak kemana-mana. Kasihan rumbonya sih, lagi-lagi beresin tai burung. Capek guys. Beresin barang-barang bekas tamu udah capek, apalagi ini beresin bekas burung. Pendapat kalian gimana? Atau ada yang pernah ngebawa peliharaan-peliharaan ke dalam hotel? Coba kasih tahu di bawah. Secara
tadi sih orang Tiongkok itu kalau minum sukanya air panas. Iya sih, ini bener guys. Ini bukan sekedar air panas biasa, tapi akan ditambahkan ramuan herbal. Dan kalau di kamar mereka suka merebus menggunakan pemanas air panas. Biasanya yang punya pemanas air panas tuh udah bintang di atas 3 sih. Dan akibatnya pemanas airnya menjadi bau dan rumboynya harus kerepotan kalau mereka sudah check out. Karena kadang rumboynya juga kelupaan mengecek pemanas air dan sering masih ada ampas herbalnya. Umumnya tamu hotel itu cuma menggunakan untuk memanaskan air biasa dan bukan langsung di dalam pemanasnya. Jadi guys, sesuai fungsinya pemanas air panas, ya udah rebus aja airnya gitu loh guys biar mendidih. Mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran kalau kita ke hotel guys, atau bahkan aku juga ada sih pemanas air panas di kosan. Dan itu biasanya aku emang cuma rebus air doang sih, nggak pernah yang kayak kalau aku buat teh gitu aku celupin, itu nggak pernah sih. Jadi ini pelajaran buat kita semua ya guys, jangan menggunakan pemanas air panas untuk merebus hal-hal yang aneh-aneh, jangan. Next, tamu bule terutama yang sudah lanjut usia seringkali kalau cebok itu nggak bersih. Dari mana saya tahu? Ya tahu dong, karena di kasur itu saya sering menemukan garis berwarna kuning, bukan berwarna biru. Jadi kedua garis biru gue. Dulu waktu awal-awal saya penasaran kok di kasur ada garis-garis kuning. Dan iseng-iseng saya cium, ternyata tai dong, asem. Ya ampun, kasihan. Dan kalian jangan dicium ya guys. Please buat housekeeper ataupun roomboy kalau menemukan garis-garis aneh, jangan pernah dicium, ini pembelajaran. Jangan sampai terulang guys, pengalaman yang tidak mengenakan untuk dikenal kedua kalinya. Pada suatu waktu ada seorang blogger dari luar negeri yang meminta menginap gratis di kamar suite, anjir, dan berjanji akan menulis dan mempromosikan hotel kami lewat tulisan di blognya. Dia nawarin endorse, bukan yang ditawarin. Oke. Teman saya yang di reception bengong dong mendengar permintaannya. Kamar suite itu jutaan loh harganya per malam, mahal guys, mahal. Lah ini dengan santainya malah minta gratisan, tentu saja permintaan itu ditolak mentah-mentah. Next, ada sepasang suami istri yang berkelahi secara fisik, man. Wow, seru kayaknya. Jadi tontonan para staf hotel. Itu suaminya sampai kerekam di CCTV di koridor hotel, sedang digampar ama bininya dan diseret masuk ke kamar. Barbar, kayak suami takut istri deh guys. Suaminya cuma mengaduh-aduh aja tanpa perlawanan. Hahaha. Ini kayaknya dia nulisnya sambil ketawa beneran deh. Lucu sih. Next, ada tamu yang anaknya minta temen main PS4 di kamar. Coba malam-malam temen saya harus stay di hotel buat nemenin tuh bocah. Kalau nggak ngasih tip, jahat. Fix. 10. Banyak paranormal atau dukun yang buka praktek di hotel. Jadi kita harus siapin banyak kursi di luar kamar buat pasien yang antri. Wow. Bau dupa, kembang, macem-macem deh. Belum lagi ditambah lagak si dukun yang minta diperlakukan spesial seperti artis. Hello. Lucu sih guys, kayak paranormal buka praktek di dukun, aku baru tahu sih. Apa kalian pernah datang ke paranormal yang ada di dukun? Coba cerita di bawah. Ini agak weird. Dan kok bisa tamunya itu banyak ya guys, sampai mereka nyiapin kursi-kursi di luar kamar. Wow, aku kira itu mesti kayak kita reservation gitu loh. Misalnya hari ini ada 9 orang, jadi kan datangnya bisa gantian. Tapi ini kalau nyiapin kursi di depan kamar berarti laris dong guys. Ada yang tertarik guys buka praktek gitu juga di hotel? Komen di bawah. Next, teman saya kebetulan eksekutif housekeeper tapi cewek. Jadi ada tamu yang punya bayi dan ditidurkan di box bayi dan ditaruh kamera oleh ibu bayi tersebut. HP dikasih ke teman saya dan dia pergi kemana gitu karena lapar. Mungkin bayi tersebut bangun dan menangis. Teman saya yang mengamati dari HP langsung meluncur ke kamar dan menggendong bayinya. Ibu bayi tersebut dicoba dihubungi tapi HP-nya mati. Gak bertanggung jawab. Maknya mana? Coba komen di bawah yang tahu maknya. Dan keesokan harinya si ibu baru balik ke hotel dengan santainya. Enak ya? Nggak punya anak guys, emosi deh liatnya. Kan? Emosi, sabar. Sabar. Jaga image. Next, dapat tamu dari UK. Pokoknya asal ada uang di meja langsung dikasih ke saya tanpa dilihat dulu nominalnya, dan itu setiap hari. Jadi malu terimanya.
Tapi ya guys, emang katanya tuh kalau pekerjaan yang kita langsung berhadapan langsung dengan customer, itu tuh sisi positifnya guys, sering dapat tip, uang tambahan. Tapi juga nggak semuanya tuh selalu positif ya guys, kadang juga kita sering kena komplain, kadang sering dapat permintaan yang aneh-aneh kayak tadi pengalaman-pengalamannya tadi. Jadi nggak semuanya enak sih, pasti ada yang enak dan nggak enaknya, tergantung gimana cara kita jalan ini, kita bersyukur atau tidak. Lanjut guys, dapat tamu masih keluarga kerajaan Qatar, royalnya kayak Tuan Takur. Wis, Tuan Takur? Siapa aja yang datang dapat duit. You know what? Supervisor gue dari India aja sampai penasaran dong dan dikasih pula tip ke dia. Supervisor aja dikasih tip guys. Pengen, ini di mana sih? Pengen datang deh. Next, paling benci tamu dari India, selalu bawa minuman herbal yang baunya ampun. Oh, sama kayak yang Tiongkok tadi ya. 1 minggu tuh kamar nggak hilang bau tanaman. Next, dan ini yang terakhir guys. Orang Arab mostly wangi, tapi selalu bawa kayak wangian yang kayak arang batok. Gue nggak tahu namanya. And tuh wanginya susah bener hilang dari kamar. Iya sih, katanya emang orang Arab itu wangiannya tuh kayak tahan lama gitu loh. Apa sih namanya? Oud gitu. Lagi-lagi pronunciation aku selalu jelek. Dan buat kalian yang enjoy sama video kayak gini guys, coba komen di bawah, karena aku tuh juga udah nyiapin skrip. Tebak apa guys? Aku udah nyiapin skrip pengalaman paling horor, creepy yang dialami tamu-tamu selama menginap di hotel. Karena aku lagi pengen tahu sih antusias kalian dengan hal-hal yang berbau mistis ataupun creepy itu, kalian tertarik apa enggak? Karena jujur aja aku lumayan tertarik guys, walaupun aku tuh penakut, tapi ketika aku baca ataupun denger tuh aku jadi kayak excited gitu loh. Ada nggak yang sama kayak aku? Dan kayaknya aku bakal ngupload video itu setelah aku upload video ini, jadi kalian stay tune. Dan jangan lupa guys, nyalain juga loncengnya guys, biar kalian tuh tahu ketika aku upload video. Jadi guys, gitu aja video hari ini. Thank you for watching guys. Jangan lupa juga follow aku di Instagram @monica.vio, karena aku hektik. Aku anak IG banget guys, jadi bener-bener kayak aku tuh sehari itu bisa bolak-balik buka IG, nggak bosen-bosen. Jadi please follow aku di sana, dan see you in the next video guys. Bye bye.